warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Ini sore ini aku mau nganter makanan untuk ini anakku di pondok guys. Nah, sambil nganter nanti kita review, yaitu tentang tips bagaimana cara mengendarai mobil di jalan tol, terus fitur-fitur apa yang sangat bermanfaat di saat kita mengendarai mobil di jalan tol. Ikuti terus video ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe dan like atau share. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Ini agak crowded ini guys. Ini suasana sore guys. Oke guys, kita lanjut ya. Di grup Motoba ya di Facebook. Motoba itu motor tua bangga, itu salah satu grup besar mobil di Indonesia guys. Ini lagi tadi ada yang posting tentang salah satu ban ya, mobilnya Pajero, ban yang kiri itu pecah guys. Jadi sebenarnya kena apa ya, kena kawat gitu ya, kawat atau paku ya, paku tapi modelnya paku kayak paku pipa katanya. Dan kena paku, kemudian mungkin dia masih dalam kecepatan, kalau nggak salah kecepatan 100 guys. Ini bahaya banget ini guys, dalam kecepatan 100 salah satu bannya pecah. Untungnya yang pecah itu ban sebelah belakang guys, atau dari kiri bagian belakang. Jadi nggak terlalu membuat ini apa jalannya mobil oleng ya, tapi ya tetap harus ekstra hati-hati ya, ekstra keras ya usahanya ya. Dalam kondisi kecepatan 100 ban pecah itu udah ngeri guys. Nah, ada beberapa yang komentar, ini tipnya gimana mbah gitu kan. Jadi kalau di grup Motoba itu kan manggilnya kan mbah. Kalau di grup wuling om. Biar awet muda guys. Jadi memang kalau pecah ban itu sangat berbahaya guys. Jadi bagi kalian yang di jalan tol itu perhatikan ya, mobil kalian kalau misalnya ada hal-hal yang kayak dicurigai ya, misalnya kok kayak oleng atau gimana, itu bisa jadi ada masalah dengan bannya. Nah, aku ingin cerita ya, di mobil wuling Convero ya khususnya, dan ada beberapa tipe yang lain kayaknya juga ada itu ya. Ada salah satu fitur namanya TPMS ya, Tire Monitoring System, Pressure System. Jadi untuk monitoring tekanan ban. Kelihatannya sepele ya guys, fitur ini kelihatannya sepele, tapi fitur ini salah satu yang membuat aku milih mobil wuling Convero. Jadi waktu awal-awal wuling Convero muncul itu, yang mobil merek lain yang pakai fitur TPMS itu belum ada guys. Tapi mungkin sekarang sudah mulai banyak ya, karena mengingat fiturnya yang penting. Jadi fitur TPMS itu kelihatannya sepele tapi penting. Jadi kenapa itu penting? Jadi ketika salah satu ban mobil kita itu tekanannya menurun, jadi ketika misalnya kena paku lah ya, kena paku itu tekanannya kan menurun, nanti otomatis akan ada sinyal di MID mobil kita itu, kedip-kedip gitu. Yang kedip-kedip yang bagian ban yang mana, depan, kanan, kiri, atau belakang, kanan, kiri gitu kan, kelihatan, sehingga kita bisa waspada. Nah, kalau kita sudah lihat indikator yang kedip-kedip atau merah,
di ban yang kita curigai, maka kita segera berhenti ya. Jika berhenti, terus kita cek apakah bannya itu benar-benar ada masalah atau enggak. Kalau ada masalah ya kita tambal atau kita ini, paling enggak kalau misalnya di jalan tol kan nggak ada yang tambal ban ya, mungkin kita cari tempat yang rest area untuk ganti ban serep sementara. Nah, nanti setelah kondisi memungkinkan baru kita tambal bannya. Jadi itu guys. Terus bagi kalian yang tidak ada TPMS nya, nggak ada fitur monitoring tekanan ban, maka kalian harus tahu ya tanda-tandanya bahwa mobil itu ada masalah dengan salah satu bannya. Nah, tanda-tandanya apa? Dulu aku pernah cerita ya, waktu aku kalau nggak salah waktu itu bawa mobil carry ya dari Sragen sampai kalau nggak salah mau ke Solo. Oh ya, pulang dari Kediri ya, dari Kediri mau balik ke Jogja. Nah ini nyampe Sragen kan, di sekitar pom bensin tuh, setelah jembatan ada pom bensin sebelah kiri. Itu mobil itu kebetulan aku pas nggak terlalu kenceng ya, kecepatan kalau nggak salah 50-an lah, 50, tapi kok lambat banget gitu ya, tak gas itu lambat banget, nggak bisa kenceng-kenceng. Nah waktu itu aku nggak kepikiran kalau ada masalah dengan bannya itu. Terus kemudian ada beberapa pengendara motor yang ngasih tahu untuk berhenti, ngasih tahu ke putih sambil nunjuk-nunjuk ban. Lalu aku berhenti di dekat pom bensin itu guys. Nah setelah berhenti ternyata tak cek, memang ini guys, bannya itu udah kempes guys. Jadi untuk kecepatan 50 ya, 50 kurang lah. Jadi nggak terlalu cuma digas kok berat gitu aja. Jadi kalau kalian merasa kok digas berat, terus kemudian ada setirnya itu harus agak megangin kenceng gitu kan, arah mobil itu kayak mau ke kiri apa ke kanan gitu, nggak bisa lurus, itu jadi memang ada masalah dengan jadi itu guys. Jadi salah satu tanda bahwa bannya bermasalah itu gas nggak bisa kencang, terus mobil itu seperti lari ke kanan atau ke kiri. Jadi kita harus pegangannya itu harus pegangan setirnya itu harus ini agak keras. Nah itu salah satu tanda. Terus ini tips sebelum kita ke jalan tol ya, segera kalau bisa dicek lah kondisi kendaraan kita ya, cek ban kita, kemudian terutama mungkin ada masalah enggak dengan indikator-indikator itu, mesinnya ada masalah enggak, dan lain-lain. Dan salah satu cek ban ya kita lihat satu persatu bentuk fisiknya ban itu ya, karena kita nggak punya monitoring atau kita sempatkan ke tukang ini biasanya yang ngisi angin itu ya. Kalau mobil kita pakai nitrogen ya ke tempat orang yang ngisi nitrogen. Nah, sana kan kelihatan tekanannya menurun apa enggak gitu. Kalau tekanannya menurun, kalau menurunnya kecil ya mungkin tinggal nambahin sedikit. Tapi kalau kok menurunnya banyak ya berarti ada masalah, bisa jadi bocor atau gimana. Jadi itu ya mengenai ban. Terus ya karena kondisi jalan tol yang terutama tol kalau nggak salah tol Cipali ya guys, itu kurang halus ya jalannya. Jadi mungkin kalian kalau bisa kecepatan itu ya
di bawah 100 lah. Jangan terlalu cepet-cepet, sehingga kalau misalnya nanti ada ban yang bocor tuh kita bisa langsung monitoring, deteksi, oh ya ini ban yang bocor. Tapi kalau kecepatan tinggi, begitu ban kena paku atau apa, itu ya pasti langsung robek guys. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi itu guys. Dan ternyata banyak sekali kasus itu guys, yang bannya bocor di tol, jalan tol. Dan itu sangat berbahaya. Terus ini lagi, ini kan cuaca itu begitu panas ya akhir-akhir ini ya. Jadi memang sebaiknya ban kalian itu diisi anginnya itu nitrogen, biar suhunya nggak panas ya, bisa dingin lah. Karena nitrogen kan kalau kena panas dia nggak menguap ya, tidak memuai. Tapi kalau yang udara biasa itu kan memuai, jadi tekanan ban tambah tinggi. Tapi kalau nitrogen enggak. Jadi itu. Terus pada saat hujan lebat terutama, kalian harus hati-hati karena sebagaimana banyak kasus ya aquaplaning gitu. Jadi saat kita mengendarai kecepatan tinggi, terus ada genangan air pas belokan, itu tiba-tiba mobil tidak terkendali. Jadi itu udah banyak kasusnya. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi beberapa tips saat kita mengendarai mobil lewat jalan tol adalah itu guys. Jadi kita perhatikan bannya, kemudian apalagi pada saat hujan kecepatan jangan terlalu tinggi, dan yang penting ada safety first guys. Jadi keamanan lah yang paling utama lah. Nggak usah buru-buru pengen ngebut guys, karena ya kalau orang terlalu pengen ngebut, nanti akhirnya dia ngejar kecepatan aja tapi terus lupa keamanan. Oke guys, itu ya. Dan oh ya, di tiap tol itu kan ada batasan kecepatan ya, perhatikan itu ya. Kayak tol mana itu, Solo Surabaya ya, Solo Surabaya atau Solo Ngawi, itu ada batas kecepatan maksimal 90 kalau nggak salah. Itu ya tolong dipatuhi ya. Jadi jangan sampai lebih dari 100 guys, karena memang itu tolnya itu kayak banyak cor-coran gitu, jadi nggak halus banget, jadi rawan terutama terhadap ban ya. Nanti kena bannya itu bisa pecah gitu, bisa mau bodol bannya. Jadi ya paling nggak lebih amannya kita di tol itulah 80-90 lah, nggak usah terlalu sampai 120. Bahkan kemarin ada yang posting 170. Wah, ngeri banget guys. Lebih baik dalam kondisi seperti ini kita lebih aman lah mengendarai di bawah 100. Terus berikutnya tipnya adalah ini guys, sedekah guys. Biar kita lebih dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita perbanyak sedekah kita. Ya sedekah apa aja, yang penting kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena sedekah itu akan membentengi kita dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah. Dan banyaklah orang-orang yang karena sedekah maka dia akan ditolong oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah. Dan jangan lupa sebelum kita mengendarai mobil itu harus berdoa, ya, agar kita selalu ingat bahwa setiap kita melakukan kegiatan itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang muslim ya berdoanya ya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, dengan berdoa seperti itu insyaallah kita menjadi ini ya lebih tenang ya dalam mengendarai mobil, tidak gampang emosi, tidak gampang panas ya. Jadi misalnya disalib gitu ya kita tenang aja, tidak usah panas-panasan lah ya istilahnya, karena
yang emosi atau marah itu pasti datangnya itu dari syaitan. Tapi kalau yang tenang, pembawaan tenang, santai, itu ya benar itu. Sebenarnya sikap tuh ya seperti itu. Jadi itu guys. Jadi itu guys tips mengendarai mobil di jalan tol ya guys. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat, dan utamakan keselamatan yang pertama, tidak usah ngebut dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu dulu. Apabila ada salahnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.